Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Ya, Bapak Ibu, rekan sejawat sekalian ya, mahasiswa dari program studi Magister Keperawatan, khususnya keperawatan medikal bedah ya. Kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini di awal semester. Kita akan berdiskusi terkait dengan salah satu aspek dari intervensi keperawatan, yaitu edukasi keperawatan atau edukasi kesehatan yang secara khusus ini kita kontekstualisasikan ke dalam topik yaitu self management education gitu ya. Nah, kondisi ini sangat penting ya, skill ini maksudnya. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri prevalensi penyakit kronis ini sangat banyak. Terus dampak yang ditimbulkan dari penyakit kronis ini juga sangat banyak. Mulai dari perburukan akut, kemudian munculnya berbagai macam komplikasi, hingga kegagalan organ akibat kondisi kronis yang tidak terkelola dengan baik. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwasannya kondisi kronis ini sangat tergantung pada kemampuan pasien sendiri untuk mengontrol penyakitnya. Sangat tergantung pada kinerja pasien gitu ya, dalam mengelola penyakitnya, sehingga kondisinya itu bisa relatif lebih stabil, minim perburukan, dan tidak sampai memerlukan hospitalisasi. Nah, tapi sayangnya proses istilahnya itu kaderisasi, proses pembentukan pasien menjadi individu-individu yang mampu mengelola penyakitnya sendiri, ini sepertinya masih belum menjadi satu prioritas ya, atau belum ada suatu program, suatu planning, suatu project gitu ya yang didesain khusus memang untuk mencetak ya pasien-pasien yang mampu melakukan self management secara adekuat gitu ya. Nah, itu memang satu titik lemah ya dari sistem pelayanan kesehatan kita, dan itu terjadi karena banyak faktor, saya yakin ya. Bisa karena memang regulasi, karena beban kerja, bahkan sampai mungkin pada sistem remunerasi gitu ya. Bahwasanya kita mengedukasi pasien capek-capek juga mungkin nggak akan ngefek terhadap remunerasi tenaga kesehatan. Nah, oleh karenanya saya rasa wawasan terkait dengan self management education ini sangat penting bagi mahasiswa keperawatan, terutama yang sudah di tingkat pasca sarjana. Saya akan langsung share screen. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bagi para lulusan program magister ya, saya rasa kita semua tahu kalau di PPNI itu kan kualifikasi atau kompetensi perawat klinis itu adalah dilihat dari jenjang pendidikan profesinya ya. Ada nurse, ada spesialis. Nah, begitu ya untuk peningkatan kompetensinya. Akan tetapi juga ada satu pendekatan lain ya terkait jenjang karir ini yang ada di Permenkes atau apa itu yang saya lupa, di mana ada jenjang karirnya itu perawat klinis, perawat pendidik, perawat peneliti, dan perawat manajer. Nah, saya rasa ya bagi para lulusan magister keperawatan, salah satu kompetensi yang harus benar-benar terupgrade dan menjadi pembeda itu salah satunya adalah kemampuan dalam hal edukasi. Jadi kemampuan di level perawat pendidiknya ini harus naik ya, baik itu mengedukasi sejawat maupun pasien dan keluarga. Oleh karenanya pembahasan terkait self management education ini akan menjadi satu tambahan skill yang sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian ketika nanti sudah kembali ke tempat kerja ya, bagaimana bisa memberikan suatu pengenalan terkait filosofi edukasi yang berbeda dari para sejawat yang lain di tingkat pendidikan yang lebih rendah. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dari sesi ini ya, kita akan bersama-sama nanti mengikuti ya bagaimana teman-teman semua nanti bisa membentuk suatu pemahaman dari konsep dasar self management education. Kemudian kita akan perdalam dari konsep dasar self management education ini kepada model-model edukasi yang sesuai untuk diterapkan pada pasien dengan kondisi atau dalam konteks keperawatan medikal bedah ya, yaitu pasien dewasa. Oke. Nah, sehingga nanti di akhir kita akan bisa melihat kontekstualisasi dari model-model ini ke dalam proses keperawatan.
Oke ya. Jadi ada 3 topik utama yang akan kita bahas. Satu adalah self-management education, 2 adalah tentang adult learning atau pembelajaran orang dewasa, dan yang ketiga adalah stage of change model. Oke. Nanti untuk memudahkan Bapak Ibu belajar, recordingnya akan saya pisah ya antara self-management education, adult learning, serta stage of change model. Oke ya, nanti kita akan mengikuti sekuensi seperti ini Bapak Ibu. Akan lumayan lama saya rasa sesi ini, tidak apa-apa ya, mungkin lebih lama dari jumlah SKS seharusnya, karena memang ini sesuatu yang sangat fundamental, dan ini akan menjadi pembeda ya, dari lulusan magister dan sarjana. Oke, kita akan lihat terkait konsep self-management, adult learning, trans-theoretical model, serta bagaimana nanti implikasi ke dalam keperawatannya. Dan terus terang Bapak Ibu, saya pribadi ya, dalam konteks sebagai praktisi, apa yang akan saya jelaskan di sini ini merupakan menjadi senjata utama saya selama ini ya, sekitar 6 tahun bergelut di bidang perawatan luka, perawatan stoma, serta edukasi diabetes. Bagaimana merubah pasien yang tidak kooperatif menjadi kooperatif. Bagaimana membentuk lifestyle pasien yang awalnya begitu kacau balau ya, mulai secara bertahap kita tata menjadi teratur, dan akhirnya target gula darah tercapai. Nah, ini adalah senjata utamanya, ada 3 ini yang memang selalu saya gunakan dan terbukti memang sangat nyaman dipakai dan hasilnya itu terlihat. Oke, kita lihat dulu yang pertama ya, terkait situasi saat ini. Oke, kita sama-sama tahu bahwa dunia keperawatan belakangan ini mengalami perubahan yang begitu cepat dan dramatis, terutama di bidang pelayanan. Nah, ini tentu juga akhirnya ujung-ujungnya juga berimbas ke dunia pendidikan ya. Apa saja perubahannya? Pertama adalah revolusi industri. Ini yang sudah bergaung sebelum pandemi ya. Bagaimana revolusi industri sudah masuk revolusi industri yang keempat, penggunaan berbagai macam media online, digitalisasi, serta cloud atau server online. Nah, gitu ya. Ini sudah mulai banyak berkembang. Di luar negeri terutama sudah banyak pelayanan kesehatan yang mulai merambah ke sini. Jadi terkait penyimpanan data pasien, sinkronisasi data pasien, terus kemudian juga sistem informasi rumah sakit. Nah, itu semua sudah mulai banyak melibatkan Internet of Things. Jadi sudah mulai menggunakan sistem online ya. Kalau dulu mungkin masih offline tapi sudah digital, artinya lokal area ya, networknya itu jaringan lokal. Nah, tapi sekarang nampaknya sudah mulai sudah mulai terbuka online. Jadi bisa diakses dari mana saja, tidak hanya lokal. Oke, terus tren masalah kesehatan juga berubah ya. Ada yang perubahannya itu sudah terbaca sejak lama, ada juga yang memang secara signifikan ya 2 tahun terakhir ini begitu menjadi tren dan seolah-olah menutupi gitu ya tren masalah kesehatan yang lain. Nah, ini juga kita perlu sikapi dengan bagus. Terus kebijakan, nah ini juga akhirnya menyesuaikan ya, bagaimana aturan ini terus diupdate, terus berubah dari waktu ke waktu gitu ya. Alur pelayanan pasien berubah, metode penugasan perawat juga begitu dinamis dan fluktuatif gitu ya. Nah, ini semua tentu juga akan berpengaruh ya terhadap permintaan pasien, oke, kebutuhan pasien. Oke, kalau dulu pasien itu begitu menggebu-gebu periksa ke rumah sakit, sekarang berubah trennya. Ya, kalau dulu pasien itu lebih pasif ya, dikasih pelayanan model A, B, C terima saja. Nah, sekarang pasien sudah lebih smart gitu ya. Mereka ingin pelayanan yang seperti A, seperti B, punya kriteria dan ekspektasi sendiri-sendiri, yang mana itu juga akhirnya berimbas ya pada kita harus mampu memberikan suatu pelayanan yang memenuhi ekspektasi dari pasien. Nah, tentu dengan adanya berbagai perubahan, dinamika, dan goncangan ini, kita sebagai perawat dalam memberikan asuhan ya, untuk mempertahankan kualitas asuhan, untuk mempertahankan kinerja, untuk tetap menjaga pola pikir kita tetap nursing, gitu ya, tetap mengakar pada ilmu keperawatan, tentu kita butuh pegangan.
pondasi untuk menghadapi perubahan yang terus terjadi. Nah, disinilah kita itu akhirnya harus kembali pada akar keilmuan, yaitu pada teori model keperawatan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, saya rasa sudah sangat familiar ya, sudah mengikuti mata kuliah nursing, science nursing ya, sains keperawatan dan falsafah keperawatan. Nah, itu semua yang menjadi nafas ya, yang menjadi inti. Jadi apapun yang terjadi, Bapak Ibu, ketika kita sudah punya pegangan yang kuat terhadap framework keilmuan, itu insya Allah menerapkannya pun juga akan tidak sampai goyah atau keluar jalur. Nah, begitu ya. Jadi kita punya teori model adaptasi, konsep self-care, dan lain sebagainya, itu semua yang menjadi fondasi kita akhirnya dalam menyusun sistem pelayanan keperawatan. Oke ya, nah ini tadi yang sempat saya singgung ya, Permenkes nomor 40 tahun 2017 ternyata ya. Jadi keberhasilan pemberian asuhan itu dilakukan dengan cara meningkatkan profesionalisme perawat. Peningkatan profesionalisme ini dilakukan melalui pengembangan karir perawat gitu ya, di mana pengembangan karir ini ada jenjang klinis, perawat klinis, manajer, pendidik, dan perawat peneliti. Nah ini coba bisa di googling Bapak Ibu ya peraturannya, terus di Google juga sudah banyak bagaimana untuk menempuh masing-masing jalur ini ya. Nah, salah satu yang menjadi highlight kita pagi ini adalah jenjang sebagai perawat pendidik, di mana kita memperdalam satu metode edukasi khusus, yaitu self-management education, suatu model edukasi yang berfokus pada peningkatan kemampuan pasien untuk mengelola penyakitnya secara mandiri di luar rumah sakit, gitu ya. Oke. Nah, ini saya akan memperkenalkan ya, kenapa kok kita perlu memperdalam self-management education ini. Tidak lain adalah karena memang tren terus berkembangnya kondisi kronis di masyarakat. Oke. Kondisi kronis sendiri itu tidak sama dengan penyakit kronis, ya. Bisa jadi kondisi kronis muncul akibat dari penyakit kronis. Bisa jadi penyakit kronisnya itu sudah tertangani, tapi efek dampaknya itu menimbulkan suatu kondisi yang irreversible, menjadi suatu kondisi kronis, gitu ya. Nah, ini saya ambil dari buku KMB nih, buku favorit kita ya, Smeltzer, bahwa kondisi kronis itu adalah suatu kondisi medis atau masalah kesehatan ya yang berkaitan dengan gejala atau kecacatan yang memerlukan penanganan jangka panjang 3 bulan atau lebih ya. Kondisi kronis juga bisa didefinisikan sebagai penyakit, itu juga bisa ya. Yang memiliki perjalanan yang panjang, tidak sembuh secara sempurna ya, dan penyembuhan secara sempurna ini nampaknya sulit dicapai. Nah, itu kan banyak ya. Pasien-pasien hipertensi untuk sembuh sempurna apa bisa? Tidak bisa. Yang bisa adalah dikontrol. Pasien diabetes, apakah bisa sembuh dari diabetes? Tidak bisa. Yang bisa adalah dikontrol. Nah, seperti itu ya. Termasuk juga pasien-pasien dengan defisit neurologis, yang mana sudah terjadi kerusakan di otak, ini tentu akan menimbulkan gejala sisa yang jangka panjang, gitu ya. Nah, jadi kondisi kronis ini Bapak Ibu konteksnya lebih luas, tidak hanya fokus pada penyakit atau diagnosa medis saja, gitu ya. Jadi bisa misalkan gangguan mental, disabilitas, sequel atau gejala sisa, bahkan sampai kondisi usia lanjut. Nah, ini kan usia lanjut bukan penyakit ya, tapi merupakan suatu medical condition, suatu kondisi kesehatan yang khusus yang butuh penanganan tersendiri. Itu ya. Nah, ini menarik kita lihat terkait dengan lansia Bapak Ibu ya. Yang warna abu-abu ini adalah tahun 90, yang biru ini tahun 2019. Jadi jarak 20 tahun ya. Kita bisa lihat piramida penduduk yang usia tua ya, 60, 65 ini tahun 2019, tahun 1990 sekian. Di 2019 dia melebar dengan sangat signifikan jumlah populasi penduduk lansia kita. Nah, ini satu hal yang bisa dibilang bagus ya, artinya usia harapan hidup meningkat, tingkat kesehatan juga meningkat, sehingga orangnya lebih panjang umur gitu ya. Tapi juga ada konsekuensinya, yaitu kerentanan terhadap penyakit akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Oke. Nah, menariknya di tahun 2100 ya prediksinya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi jumlah lansia ini akan mendominasi populasi gitu ya, dibandingkan dengan usia anak-anak, remaja hingga dewasa.
Oke, nah sehingga kita harus bersiap ya untuk menghadapi kondisi ini, di mana lansia ini memerlukan penanganan tersendiri juga jangka panjang di luar rumah sakit. Oke, terus terkait dengan penyakit kronis sendiri, ada data terkait dengan mortalitas yang menarik ya, di mana laju mortalitas paling tinggi itu didapatkan pada pasien dengan kondisi stroke. Ini data spesifik di Indonesia, Bapak Ibu ya. 1 stroke, 2 penyakit jantung iskemik, 3 diabetes. Oke, diabetes ini naik ya dari 6 rankingnya menjadi 3. Sementara TB ini penyakit infeksi turun ke ranking 5. Oke ya. Terus yang keempat adalah sirosis hepatis. Ini adalah penyakit kronis yang prosentase kematiannya paling tinggi. Nah, kita bisa lihat semua ini adalah kondisi-kondisi yang butuh penanganan jangka panjang yang membutuhkan peran aktif pasien dan keluarga untuk mengelola penyakitnya di rumah. Hampir semua berkaitan dengan lifestyle. Oke. Nah, kemudian ini terkait mortality ya. Terus terkait disability. Ini juga kurang lebih sama. Jadi penyakit yang paling banyak menimbulkan mortalitas dan disabilitas. Nah, 1 stroke, 2 penyakit jantung iskemik, 3 adalah kondisi kongenital ya, neonatal disorder. Yang keempat diabetes, 5 sirosis. Nah, kurang lebih sama. Ya. Sehingga memang kalau tidak dibarengi dengan self management yang bagus, ini dampaknya berat sekali ya, kondisi-kondisi kronis seperti stroke, penyakit jantung iskemik, diabetes dan sirosis gitu ya. Kan sebelum orang meninggal itu pasti muncul berbagai macam komplikasi. Komplikasi akan membebani sistem pembiayaan, komplikasi akan membebani sistem pelayanan kesehatan dan anggaran negara. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Oke ya. Oke, nah sekarang situasi di tempat kita bagaimana? Oke, kita masih sama-sama lihat bahwa persepsi atau paradigma dalam penanganan penyakit kronis ini tidak jarang masih belum tepat. Bagaimana tidak tepatnya? Masih pakai sudut pandang penanganan akut. Nah, penyakitnya kronis tapi model pelayanannya akut. Ya, masih apa? Medication and intervention based. Masih berpusat pada obat dan tindakan. Gitu ya. Belum berpusat pada promotif preventif. Oke. Terus asuhannya juga terfragmentasi. Artinya apa? Setelah pasien mendapat perawatan akut di rumah sakit, sudah stabil, ketika pulang follow up-nya seperti apa? Nah, ini loss, sangat longgar. Kalau pasiennya pas yang rajin, ya patuh dengan edukasi disease planning. Kalau pasiennya pas rajin, ya rajin kontrol ke poli sesuai dengan jadwalnya. Gitu ya. Nah, tapi itu sangat jarang terjadi. Ya, begitu sudah keluar dari rumah sakit, sudah loss. Follow up dari vaskes non rumah sakit juga kayaknya minim sekali. Nah, jadi ada mata rantai yang hilang di situ ya. Perawatannya sangat terfragmentasi. Nah, akhirnya apa? Yang ditangani dari pasien kronis adalah ya perburukan-perburukan akut dan komplikasi yang muncul. Nah, ini kan suatu sudut pandang yang sangat merugikan baik bagi pasien maupun kita sendiri ya. Artinya kita tinggal menunggu waktu saja orang ini datang dengan kondisi yang lebih buruk. Nah, kan begitu. Ini satu PR yang menurut saya pekerjaan besar ya. Nah, ini saya sebagai akademisi juga masih mikir gimana cara memperbaikinya ya. Semoga dengan kuliah ini dan didengar oleh Bapak Ibu sekalian ya, ada something yang bisa kita upayakan terkait dengan penanganan pasien kondisi kronis ini supaya bagus. Oke, terus yang kedua adalah self managementnya yang masih belum cukup memadai gitu ya. Pasien masih sangat bergantung pada pelayanan kesehatan. Dikit-dikit obat, dikit-dikit periksa, dikit-dikit kontrol, dikit-dikit herbal atau alternatif. Nah, gitu ya. Akhirnya apa? Tidak mampu mencapai target kontrol yang diharapkan, gitu ya. Kalau pasien hipertensi ya sulit mencapai tekanan darah yang ditargetkan. Pasien diabetes juga sama, gitu ya. Dan kurangnya keterlibatan keluarga. Nah, ini masalah ya. Masalah sekali ya. Yang nampaknya entah tidak disadari atau disadari tapi tidak ditindaklanjuti, gitu ya. Kalau di banyak negara maju, Bapak Ibu, angka hospitalisasi itu sangat rendah. Kenapa? Karena fokus pelayanan itu justru pada pelayanan di luar rumah sakit dengan tindakan promotif dan preventif. Jadi bagaimana pasien itu benar-benar di follow up secara intens
sampai akhirnya dia bisa melakukan self management itu dengan bagus sekali, kondisinya pada stabil semua, ya gitu ya. Akhirnya minim perburukan akut, minim komplikasi, dan minim hospitalisasi, sehingga pasien hidupnya kualitas hidup bagus, yang di rumah sakit juga tidak terbebani dengan munculnya komplikasi-komplikasi, BPJS-nya pun juga nggak jebol karena membayari perawatan pasien yang terus memburuk dari waktu ke waktu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini dia yang paling tidak kita harapkan ya. Kayaknya munculnya komplikasi kegagalan organ ini hanya soal waktu gitu ya pada pasien dengan kondisi kronis ya. Banyak ya sudah cerita pasien diabetes misalkan awalnya terdiagnosa diabetes. Terus seiring berjalannya waktu gagal ginjal. Nah, gitu ya. Terus seiring berjalannya waktu muncul luka amputasi. Seiring berjalannya waktu mengalami serangan jantung atau stroke. Nah, itu semua kan kondisi yang sudah antri, ya tinggal menunggu untuk terjadi. Itu sangat disayangkan ya. Jadi target-target apa organ vital ini yang paling banyak terkena dampak dari penyakit kronis. Nah, ini dia Bapak Ibu ya situasinya terkait kondisi kronis dan kenapa kita perlu akhirnya memberikan perhatian lebih pada self management education. Gitu ya. Oke ya. Nah, ini semua tidak akan terjadi kalau pasien dan keluarga itu sudah terlatih, sudah mampu untuk mandiri secara adekuat, gitu ya. Dan kalau dikaitkan dengan pandemi, COVID kayaknya juga masih sangat terkait ya, di mana membentuk perilaku masyarakat itu kan sulit sekali, ya, sulit sekali ya. Sampai sekarang kita masih melihat aneka bentuk ketidakdisiplinan prokes. Nah, ini yang perlu dipertanyakan seperti apa model edukasi self managementnya yang sudah diberikan. Apakah sudah bagus gitu ya. Nah, ini kan menarik untuk dievaluasi. Kalau ternyata edukasinya belum intens, belum terencana, ya kita nggak usah mengeluh kalau perilakunya masih seperti itu gitu ya. Edukasinya masih apa istilahnya seperti menebar jaring ya. Pokoknya tebar edukasi, nah kan gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Itu yang kita harus ambil pelajarannya. Oke, nah sekarang kita akan lihat pada salah satu konsep dari edukasi itu sendiri. Ya, ada satu quote yang sangat saya suka ya. Ini yang menyatakan itu salah satu profesor di Harvard namanya William James. Dia bilang bahwa the great aim of education is not knowledge but action. Nah, tujuan tertinggi dari pendidikan itu bukan pengetahuan, tapi action. Nah, setelah saya pikir-pikir, oh iya benar juga ya. Artinya kan kita kuliah keperawatan ini bukan untuk tahu apa itu keperawatan, tapi untuk menjadi seorang perawat yang profesional, gitu ya. Nah, kita semua belajar sains keperawatan kan bukan hanya untuk tahu apa itu adaptation model kan, tapi untuk bisa action, menjiwai pengetahuan itu ke dalam tindakan nyata. Nah, ini pun sama halnya dengan edukasi pasien, Bapak Ibu. Oke, jadi ketika kita mengedukasi pasien, itu targetnya bukan supaya mereka tahu, tapi supaya mereka action, supaya mereka berubah. Nah, ini yang waktunya kita tanyakan pada diri kita sendiri ya. Selama ini edukasi kita apakah sudah ke arah situ? Ya, rata-rata kan edukasi yang kita berikan itu hanya sebatas transfer informasi, betul nggak? Memberi pasien informasi A sampai Z, perkara dia berubah atau tidak, saya nggak tahu. Pokoknya sudah saya edukasi. Nah kan begitu ya, edukasi kita ya. Betul nggak itu? Coba deh direfleksikan dari pengalaman sendiri maupun melihat apa yang sudah terjadi di lapangan. Oh, membuat penyuluhan, oh, membuat ini. Apakah tujuannya itu benar-benar merubah dan membuat orang itu mau action? Nah, gitu ya. Mungkin maunya begitu, tapi yang muncul metodenya itu nggak ke arah sana, gitu loh. Masih pada sebatas updating knowledge, sebatas memberikan informasi. Sementara untuk memberikan informasi dan merubah orang, itu adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Oke, saya banyak ketemu ya orang-orang yang sudah tahu diet diabetes tapi nggak melakukan.
Saya sudah tahu bagaimana caranya suntik insulin. Pasien tahu, tapi tidak dilakukan. Loh gitu loh ya. Jadi artinya apa? Ketika membuat orang tidak tahu menjadi tahu, bukan berarti masalah selesai. Karena untuk melakukan apa yang diketahui itu adalah hal yang lain lagi. Dan kita rata-rata sudah tidak menyentuh itu. Yang penting orangnya sudah kita kasih informasi, perkara dia berubah atau tidak itu sudah nggak ada follow up lagi. Nah kan begitu ya. Nah ini PR besar di tempat kita. Padahal kalau menangani kondisi kronis kan nggak bisa seperti itu. Nah ini ya, akhirnya self-management education ini menjadi satu senjata utama yang masih tersembunyi, gitu ya, belum pernah dipakai. Sangat disayangkan. Oke. Nah, jadi self-management education ini adalah suatu program atau metode edukasi ya, yang membantu ya pasien-pasien yang dewasa terutama ya mengelola kondisi kronisnya dan mendapatkan kehidupan yang lebih sehat, kualitas hidup yang lebih bagus. Oke, dengan adanya pasien-pasien yang mampu melakukan self-management dengan bagus, itu mereka sendiri itu akan merasa lebih in control, artinya lebih bisa mengontrol dirinya, lebih bisa mengupayakan yang terbaik buat dirinya, lebih bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Nah kan begitu ya. Dibanding pasien yang nggak self-management, dilanda kekhawatiran ya, nanti kalau saya serangan jantung gimana? Nanti kalau saya luka bagaimana? Nah kan banyak kepikiran. Kenapa? Karena dia tidak self-management dengan bagus. Nggak tahu caranya. Oke? Terus ketika terjadi kondisi-kondisi yang sulit, ya pasien yang bisa melakukan self-management itu juga akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Gitu ya. Ketika serangan asmanya kambuh, itu langsung bisa mengambil tindakan. Ketika gula darahnya drop, nah itu bisa langsung mengambil tindakan. Nah, bayangkan ketika pasien tidak ada kuat self-managementnya, dia mengalami gejala yang buruk, nggak tahu harus berbuat apa, nah hanya bisa menunggu pelayanan kesehatan. Nah, ini kan sangat tidak ideal, ya. Oke, nah dengan adanya self-management yang bagus, akhirnya orang akan bisa menikmati hidupnya, Bapak Ibu ya. Tetap terdiagnosa dengan penyakitnya ya, melekat, tapi bisa melakukan aktivitas harian dengan baik, tetap bisa bekerja, tetap bisa menikmati waktu bersama keluarga. Nah ini kan yang akan kita harapkan ya. Kalau sudah bisa seperti ini, tentu angka kekambuhan akan rendah, angka komplikasi akan rendah. Nah gitu ya. Oke, stres akan berkurang ya karena sudah bisa bersahabat dengan penyakitnya, sudah bisa menyatu dengan penyakitnya ya, mood menjadi terjaga ya. Serta komunikasi akan lebih bagus dengan kita sebagai nakes akhirnya ya. Ketika ketemu dengan kita, oh gimana Bu ini perawatan kakinya gitu ya. Oh iya bagus Pak, ini kita setiap hari periksa kaki, dibersihkan kuku, terus selalu pakai alas kaki sehingga nggak luka. Nah itu kan komunikasi yang baik. Kita ngasih tips-tips pun akhirnya bisa lebih nyaman diterima oleh pasien dan diterapkan. Gitu ya. Dibandingkan dengan pasien yang sama sekali tidak ada self management, kita mengedukasi itu pasti akan sulit ya. Kalaupun ilmunya masuk itu nggak akan dilakukan. Kalau nggak gitu, setelah ilmunya masuk pasiennya cepat lupa. Nah gitu ya, karena ya nggak dilakukan itu tadi. Oke Bapak Ibu ya, nah di sini kita bisa mulai memperoleh gambaran awal terkait dengan self management. Nah sekarang saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian aspek-aspek kunci dari self-management education. Ada 3 poin, ya, karakteristik kunci dari self-management. 1, kolaboratif. 2, interaktif. 3, individualize. Oke, akan saya bahas satu persatu. Yang dimaksud kolaboratif itu apa? Kolaboratifnya itu dengan pasien dan keluarga, Bapak Ibu. Jadi masing-masing itu sama-sama punya peranan, punya tugas, dan sama-sama berbuat. Bukan hanya satu sisi penugas kesehatan saja, tapi juga pasien dan keluarga, gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya peran dari kita tenaga kesehatan itu adalah fasilitator, memfasilitasi, mengarahkan, membantu supaya pasien yang awalnya tidak mampu jadi mampu. Bukan instruktur, memberi instruksi, memberi resep istilahnya ya, lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Nah, tidak begitu. Oke, tapi adalah suatu proses yang kolaboratif.
Contohnya gimana? Contohnya begini. Misalkan kita punya pasien diabetes yang ogah-ogahan ngatur pola makannya. Oke ya. Nah, kita ajak dia berkolaborasi supaya mau ngatur pola makannya. Ya, pertama tentu tetap kita beri pengetahuan ya, Pak, kalau Bapak tidak mengontrol gulanya, makanya tetap suka-suka, ini gula darahnya bisa tinggi terus. Nah, kalau tinggi terus, apa efeknya? Resiko serangan jantung bisa naik, resiko kaki membusuk bisa naik. Mau nggak Pak seperti itu? Gimana keluarga Anda nanti kalau Anda mengalami kondisi kayak gitu? Nah, gitu ya. Nah, itu kan kita tidak menyuruh, tapi ngajak pasien berpikir, kolaboratif kan kita. Coba Pak dipikirkan, gitu ya. Bapak sekarang kepala keluarga, tapi kalau kontrol diabetesnya awur-awuran begini, bagaimana? Nanti tiba-tiba Bapak pingsan karena gula darah yang kelewat tinggi. Nggak bisa cari uang lagi untuk keluarga. Gimana Pak? Mau nggak seperti itu kira-kira Pak? Coba deh dibayangkan sebentar. Nah gitu ya, biasanya kalau sudah ada pemicu seperti itu, orang bisa mikir ya, kalaupun dia itu nggak peduli dengan dirinya sendiri, pasti dia akan peduli dengan keluarganya, Bapak Ibu ya. Nah itu dari beberapa kali mengedukasi pasien, saya bisa melihat pendekatan seperti ini sangat apa ya, berfungsi, merubah sudut pandang dan pola pikir orang. Akhirnya dia akan mulai mikir, ya juga sih Pak ya. Nah jadi kayaknya kita harus mulai ada perbaikan ya saya ini ya. Nah oke ya, nah kita memfasilitasi di situ, gitu ya. Oke, kolaboratif. Jadi kita working with, bekerja dengan pasien. Oke, terus interaktif. Nah, harus ada komunikasi dua arah. Tidak boleh hanya instruktif satu arah ya, dari kita saja, mereka hanya pasif menerima. Tapi kita juga harus mendengar keluhan dari mereka. Gitu ya. Jadi pasien harus di-encourage nih, difasilitasi terus untuk ngomong, ceritakan, sampaikan gitu ya. Apa kesulitannya? Nah, gitu ya. Nah, kalau dia sudah mulai nih ya, ada keinginan untuk berubah ya dari poin yang pertama kolaboratif tadi, terus dia mulai ngomong, ya sebenarnya saya ingin mulai sekarang mencoba untuk mengatur pola makan. Masalahnya, selama ini saya terbiasa makannya itu awur-awuran. Kalau mau dibatasi kok kayaknya sulit ya. Nah, oke, pasien mulai ngomong nih, mulai menyampaikan bahwa dia itu pesimis kalau dia mampu mengatur pola makannya karena selama ini tidak terbiasa. Nah, gitu ya. Oke, nah sudah terjadi interaksi. Nah, nanti kita akan bisa memberikan solusi-solusi yang sifatnya itu spesifik untuk pasien tersebut, Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan individualize. Jadi individualize itu maksudnya adalah metode dan konten edukasinya itu spesifik antar satu orang dengan yang lain. Berbeda-beda, gitu ya. Kita punya pasien dari etnis Chinese dengan pasien dari etnis Arab. Nah, tentu akan berbeda tipsnya dalam mengatur pola makan. Misalkan ya. Jadi kita apa? Appreciate, memberikan suatu apresiasi terhadap karakteristik unik masing-masing. Ikut mempertimbangkan situasi, kemampuan dan keterbatasan orang tersebut, gitu ya. Nah, sehingga akhirnya tercipta suatu pendekatan edukasi itu yang fleksibel dan akomodatif caranya. Jadi tidak selalu sama cara merubah pola diet satu orang dengan orang yang lain. Misalkan ada pasien itu yang kecanduan soft drink, itu banyak ya pasien ya. Dan rata-rata itu cepat membuat diabetes Bapak Ibu. Kecanduan minuman ringan karena dia kalorinya yang tinggi, sangat cepat menimbulkan diabetes. Nah itu ada orang yang kecanduan itu. Nah tentu pendekatannya akan beda dengan orang yang kecanduan roti, kecanduan makanan yang lain yang tinggi kalori ya. Oke, nah seperti itu ya pendekatannya. Kecanduan makan nasi, jadi makan nasi itu sehari sampai 5 kali. Nah itu tentu pendekatannya akan berbeda. Nah, gitu ya. Oke, nah sampai sini semoga bisa didapat ya 3 karakteristik utama dari self management education. 1 kolaboratif, 2 interaktif, 3 individualize. Oke. Nah, tahapan dalam melakukan self management education Bapak Ibu itu ada 6 tahap. Ya. Jadi yang pertama harus engage dulu. Engage ini artinya BHSP. Memperoleh kepercayaan,
dan membentuk suatu koneksi keterhubungan dengan pasien. Tidak bisa kita dengan pasien itu hubungannya datar-datar aja, sekedar formalitas. Bu, ini saya perawat mau mengedukasi tentang ini ya, lalala. Sudah Bu ya, jelas ya, ada pertanyaan enggak? Oke, saya balik. Nah, enggak bisa. Jadi harus terbentuk suatu engagement, komitmen ya antar dua orang untuk bekerja sama. Ini penting. Dan dari sini aja kadang-kadang kita itu sudah miss ya dengan pasien, enggak ada engagement, akadnya itu enggak jelas. Pokoknya diedukasi selesai. Nah kan gitu ya. Oke. Terus yang kedua adalah assess, kita mengkaji kebutuhan edukasi pasien. Oke, jadi saya punya dua pasien sama-sama diabetes. Satunya sudah diabetes 5 tahun, satunya 1 tahun. Nah, tentu kebutuhan edukasinya akan berbeda. Nah, ini harus kita kaji. Sehingga nanti kita dalam mengedukasi itu bukan kita yang menentukan konten edukasinya, tapi adalah hasil pengkajian dari kebutuhan edukasi pasien. Bisa jadi pasien A ini butuh informasi tentang diet. Pasien B ini sudah tahu tentang diet, tapi bagaimana menerapkannya itu yang nggak tahu. Nah, kan begitu ya. Oke. Yang C adalah plan. Nah, jadi begitu kita sudah tahu kebutuhannya, kita rencanakan. Untuk mengatasi kebutuhan ini bagaimana ya tahapannya. Oke. Nah, dari situ baru diimplementasikan, dan implementasinya ini tidak sekali pukul selesai Bapak Ibu ya, bertahap. Dan di setiap tahapan itu ada evaluasi, berprogres nggak orangnya. Kalau ternyata tidak berprogres, ya kita perbaiki strategi edukasinya. Kita dapatkan lagi data dari pasien, kenapa kok tidak berprogres, apa kendalanya, gitu ya. Sampai akhirnya kita terus monitoring ya, berkelanjutan dan dievaluasi, sudah tercapai belum. Nah, gitu ya. Oke ya. Nah, sampai sini semoga bisa diperoleh gambaran terkait self-management education Bapak Ibu ya. Nah, nanti ketika kita mengedukasi, delivery-nya itu dilakukan berbarengan dengan self-management support. Nah, gitu ya. Jadi ada SME, self-management education, ada juga SMS, self-management support. Ini menjadi satu paket kesatuan, gitu ya. Ketika pasien dalam menerapkan upaya untuk berubah ini mengalami stres, mengalami kecemasan, mengalami putus asa, nah itu ada support dari kita. Gitu loh, tidak cuma sekedar memfasilitasi dan mengarahkan, tapi juga ada motivasi di situ ya, ada penguatan-penguatan yang kita berikan. Nah, ini yang menjadi satu paket ya. Nah, kalau di diabetes itu sudah sangat populer istilah DSME, Diabetes Self Management Education, dan belakangan ini dipaketkan dengan DSMS, Diabetes Self Management Support. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke, nah ini adalah sekilas, dua kilas tentang self management education Bapak Ibu ya. Oke ya. Nah, ini adalah satu skema yang sangat bagus sekali ya. Goalnya ini contoh bagaimana penerapan di dalam diabetes ya, pasien diabetes. Pasien secara aktif berperan. Oke, dalam diabetes self management. Oke, di sini ada proses yang kolaboratif ya, mulai dari engage sampai dengan evaluate tadi yang sudah saya jelaskan ya. Oke. Nah, komponennya SME, SMS. Berpusat pada pasien di tengah sini. Nah, dengan menerapkan ketiga karakteristik utama tadi, kolaboratif, interaktif, dan individualis. Nah, coba dilihat di kolaboratif. Di sini disebutkan bahwa pasien ini secara aktif ya, mengidentifikasi goals-nya. Tujuan yang ingin dicapai itu apa? Nah, itu pasien yang menentukan. Ya, kalau dari kita kan tujuannya pasti angka ya, kadar gula darah 180 atau kurang. Nah, itu tujuan versi kita. Tapi kalau versi pasien mungkin tujuannya beda. Tujuannya pasien ingin tetap bisa bekerja. Tujuannya pasien ingin meskipun diabetes ingin berumur panjang. Nah, itu tujuan-tujuan pasien. Ini yang ingin kita capai, gitu ya. Oke, terus interaktif ya, dan individualis. Oke ya. Oke Bapak Ibu ya, nah ini kita bisa lihat di situ. Nah, sehingga outcome-nya dari keseluruhan proses ini adalah pertama memang pasien itu inform. Inform itu artinya secara pengetahuan bertambah. Itu wajib ya. Dasar utama perubahan adalah pengetahuan.
Jadi pengetahuan didapatkan, terus peningkatan pengetahuan, attitude, ya, perilaku dan efikasi, kepercayaan diri dalam menjalani self management. Oke, terus perubahan dalam behavior, kebiasaan, ya. Nah, endingnya baru clinical parameter. Nah, gitu ya. Yang kita lihat, yang terjadi sekarang itu kan kita sebagai nakes ya langsung nembaknya kan ke sini, clinical parameter. Oke, tapi kita nggak melihat behavior, attitude, efikasinya kita nggak lihat. Nah, ini yang terjadi sekarang ya. Jadi pokoknya pasien diedukasi, setelah itu gula darahnya harus bagus. Nah, kan begitu yang kita harap. Kita tidak tahu bahwa untuk mencapai clinical parameter ini ada anak tangga lain yang harus dicapai, gitu ya. Oke, Bapak Ibu ya, ini adalah gambaran singkat terkait dengan self management education. Oke. Untuk recording part 1 saya cukupkan di sini ya. Setelah ini kita akan lanjut recording part 2, kita akan mulai ngomong tentang adult learning. Oke ya.